Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7, dari tugas besar sistem kendali proses, ingin menyampaikan hasil analisa dan simulasi kami dengan judul Simulasi dan Analisa Kontrol PID pH Down pada Hidroponik NFT menggunakan metode Ziegler-Nichols. Tugas besar ini disusun sebagai pengganti UAS kuliah mata kuliah Sistem Kendali Proses, Program Studi Teknik Otomasi Industri, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung. Adapun grup kami di kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Rudi Satria Gultom, yang kedua Ilmi Zian Fatudin, yang ketiga Dominikus Giovanni. Kami adalah mahasiswa RPL, Program Studi Teknik Otomasi Industri. Oke, tugasnya adalah mencari satu bentuk persoalan sistem kendali yang menggunakan sistem proses yang menggunakan metode sistem kendali. Dari yang kelima ini kami memilih Ziegler-Nichols. Oke, judul yang kami pilih adalah simulasi dan analisa kontrol PID down pada hidroponik NFT menggunakan metode Ziegler-Nichols. Masalahnya adalah latar belakangnya dengan keterbatasan lahan pertanian di kawasan perkotaan Indonesia eh, menyebabkan tantangan bagi para petani untuk mempertahankan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian. Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif, salah satunya melalui penerapan hidroponik dengan metode nutrien film teknik. Metode ini memungkinkan kegiatan bercocok tanam tetap dilakukan di lahan terbatas. Sistem ini akan mengalirkan nutrisi secara terus-menerus dalam lapisan tipis untuk menjamin ketersediaan air, oksigen, dan nutrisi bagi tanaman. Seperti gambar terlampir. Oke. Keberhasilannya, sistem NFT ini bergantung pada kualitas larutan nutrisi, khususnya tingkat keasaman air atau nilai pH. Nilai pH yang ideal bagi sebagian besar hidroponik ada antara 5,5 sampai 6,5. Pada rentang ini, tanaman dapat menyerap unsur hara makro dan mikro secara optimal. Jika pH-nya terlalu rendah atau asam dan terlalu tinggi, akan terjadi pengendapan unsur hara tertentu yang mengakibatkan tanaman mengalami defisiensi nutrisi, pertumbuhan terhambat, hingga kematian. Karakteristik aliran air yang tipis dan bersirkulasi cepat pada sistem NFT membuat nilai pH menjadi cenderung basa akibat penguapan. Hal ini disebabkan oleh suhu lingkungan serta interaksi kimia dari penyerapan nutrisi oleh akar. Sehingga penggunaan cairan pH down selalu diberikan untuk menjaga pH tanaman tetap ideal. Oke. Umumnya, pembudidaya hidroponik dia masih menggunakan koreksi pH secara manual menggunakan kertas lakmus atau pH meter portable. Metode ini membutuhkan waktu, tenaga, serta resiko. Resikonya bisa human error dan lainnya. Koreksi manual ini dilakukan dengan langsung menuangkan cairan pH down ke dalam tandon penampungan. Seringkali juga menimbulkan lonjakan nilai pH yang terdrastis atau overshoot karena sulitnya menakar volume secara presisi. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem otomatisasi yang mampu memantau dan mengoreksi nilai pH secara terus-menerus tanpa intervensi manual. Dalam hal ini, metode konvensional tersebut dapat diatasi oleh sistem kendali PID yang menjadi solusi yang relevan. Sistem kendali ini mampu mengatur volume injeksi cairan pH down dari pompa peristaltik secara proporsional berdasarkan selisih error antara nilai pH aktual dan target. Dengan demikian, sistem dapat mencapai nilai pH ideal secara halus, meminimkan fluktuasi, dan mencegah overshoot. Berikut model untuk injeksi pH down kepada tanaman hidroponik. Oke, dari masalah di atas, dilakukanlah penelitian dengan judul Simulasi dan Analisa Kontrol PID Down pada Hidroponik NFT menggunakan metode Ziegler-Nichols. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk menjaga stabilitas pH air secara akurat, meningkatkan efisiensi operasional, dan risiko gagal panen bagi para pembudidaya. Berikut adalah diagram bloknya. Jadi, awalnya sensor pH akan membaca setiap 30 detik. Dia akan melihat berapa nilai yang keluar. Jika di atas 6,5, maka nilai pH down akan aktif. Minimal 5 detik, maksimal 15 detik. Jika pH-nya di antara 5,5 sampai 6,5, maka dia akan tetap menunggu standby. Dan jika di bawah 5,5,
relay inject water on, fixed timer 5 second aktif. Jadi sistem ini menggunakan closed loop ya, closed loop karena membutuhkan feedback daripada si sensor pH tersebut untuk mengontrol pompa, pompa peristaltik tadi. Oke. Sistem prosesnya seperti ini. Data aktual sensor dibandingkan dengan set point yang ditentukan oleh controller. Selisihnya dihitung sebagai error. Setelah itu akan dihitung PID algoritma tersebut berapa besar dan berapa lama koreksinya harus dilakukan untuk mencapai target tanpa overshoot berlebih. Aktuatornya menggunakan pompa dosing. Dalam hal ini kita menggunakan peristaltik pump untuk injeksi water. Baik, mari kita lanjutkan pemaparan materi mengenai metode tuning. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah metode tuning menggunakan metode ZN atau Ziegler-Nichols. Dalam hidroponik NFT, metode Ziegler-Nichols digunakan untuk sebagai pendekatan metode tuning. Adapun nanti hasil akhirnya tentu harus disesuaikan dengan metode tuning manual untuk memperhalus atau menyempurnakan parameter. Baik, mari kita lakukan. Khas dari metode ZN itu adalah mencari parameter dengan men-setting dulu parameter P, I, dan D-nya adalah ke 0. Kemudian kita perlahan menaikkan P, parameter proporsional, sehingga grafiknya nanti akan menemukan osilasi. Kita akan menaikkan P sampai osilasinya stabil seperti ini, untuk kemudian nanti didapat ultimate period atau periode dari puncak ke puncak gelombang, yaitu sekitar 60 detik. Oke, untuk membuktikannya mari kita langsung saja pergi ke halaman Scilab Xcos, yang mana berdasarkan penelitian sebelumnya didapat angka ultimate gain 2,16 untuk mendapatkan grafik osilasi seperti ini. Baik, ini adalah halaman Scilab Xcos yang diagram bloknya telah kita rancang sebelumnya. Mari kita langsung masukkan saja parameternya, yaitu integral derivatifnya kita buat 0 dan proporsionalnya kita naikkan sampai dengan 2,16. Yang mana 2,16 ini untuk mencari grafik yang berisolasi kontinu atau stabil, yang mana dengan grafik ini bisa kita tentukan periode ultimate-nya, yaitu sekitar 60 detik dari puncak ke puncak. Baik, dari sini sudah sama dengan materi pemaparan. Dengan begitu kita telah melakukan percobaan dan mendapatkan parameter ultimate period-nya adalah 60 detik dan gain-nya adalah 2,16. Maka dari itu langkah selanjutnya adalah tinggal substitusi ke dalam rumus Zn, yang mana dalam persamaan berikut telah didapat parameter Ki dan Kd. Dengan substitusi ultimate period, maka kita akan mendapat integralnya yaitu sekitar 0,04 dan Kd-nya adalah sekitar 9,7. Baik, maka dari itu mari kita lakukan percobaan, dan setelah hasil percobaan berdasarkan laporan ini adalah grafik yang akan muncul adalah sebagai berikut. Terjadi osilasi sangat tinggi, osilasi yang sangat ekstrim. Hal ini terjadi karena pada saat diagram blok ini disusun, kita memasukkan blok Samhold atau periode sampling sebesar 30 detik. Artinya PID ini adalah PID discrete, bukan PID yang berjalan setiap 1 detik atau continuous PID. Dengan begitu nantinya perkalian I dan D itu akan sangat besar karena delta T-nya adalah 30 detik. Nah, maka dari itu metode ZN dilakukan sebagai pendekatan awal untuk mendapatkan proporsional, dan kemudian hasilnya nanti tentu harus dilakukan dengan penyempurnaan tuning manual. Oke, mari kita lakukan simulasi nyata dengan Scilab Xcos pada saat parameternya telah didapat berdasarkan perhitungan ZN. Kita pindah dulu dan kita setting lagi PID-nya sesuai dengan hasil perhitungan metode ZN. Baik, dari hasil itu didapatlah grafik yang sangat berisolasi, sangat besar ya grafiknya sesuai dengan laporan. Nah, dengan adanya hasil pendekatan dari metode ZN ini, kita bisa melakukan tuning manual untuk menyempurnakan hasil, sehingga nantinya grafiknya akan jauh lebih halus. Dalam hal ini, untuk mengefektifkan waktu, hasil tuning manual telah mendapatkan grafik halus seperti ini dengan parameter P 0,5, I 0,02, dan D 0,05. Mari kita langsung substitusi pada parameter PID. Kemudian derivatifnya 0,05. Iya, dan kemudian dapatlah grafik seperti pada layar, sangat halus dan juga tanpa adanya osilasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan materi kembali. Terima kasih. Oke, setelah kita melakukan perancangan dan simulasi, kita mulai coba untuk menganalisa hasil uji coba kita.
ada 3 rangkaian uji coba. Yang pertama kita uji coba dengan penentuan ultimate gain dan ultimate period dengan parameter KP-nya 2,16 dan KI-nya 0 dan KD-nya 0. Nah, di hasil uji coba ini di tahap awal dengan metode deep learning pulse, tipe osilasi kontinu dengan hanya menaikkan gain proporsional hingga titik kritis menghasilkan grafik osilasi yang konstan dengan amplitudo yang berkelanjutan. Nah, hasil karakteristiknya itu ultimate gain-nya 2,16, ultimate period-nya 60 detik. Lalu di pengujian kita yang kedua, yaitu dengan hasil tuning rumus Ziegler-Nichols, itu hasilnya grafik menunjukkan bahwa osilasi yang tajam di awal dengan amplitudo yang besar, itu mengecil secara lambat. Lalu sistem membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai kestabilan. Nah, dari hasil masalah ini, hasil analisa kita, bahwa ini disebabkan oleh pengaruh dari Sam Holt atau sampling period sebesar 30 detik. Nah, akibatnya rumus standar ZN menjadi terlalu agresif dan memicu overshoot tinggi, osilasi yang dipresiden. Lalu uji coba kita yang ketiga yaitu hasil penyempurnaan manual dengan tuning yang halus. Nah, hasilnya berubah drastis menjadi sangat ideal dan smooth. Nah, di sini grafik menunjukkan kalau respon yang bergerak mulus menuju set point tanpa ada overshoot sedikit pun maupun osilasi yang agresif. Nah, mengapa langkah ini bisa berhasil? Pertama, penurunan KP dari 1,2 ke 0,5. Ini menurunkan sensitivitas pada sistem secara drastis. Lalu yang kedua, ada penurunan KI dari 0,04 ke 0,02. Ini mengurangi efek akumulasi error yang terlalu cepat. Lalu yang ketiga ada pemangkasan KD dari 9 ke 0,05. Pada sistem ini, sampling terbesar kan 30 detik. Nilai KD yang besar justru memperkuat noise yang menyebabkan perubahan output yang tidak stabil. KD membuat aksi kontrol menjadi jauh lebih tenang dan stabil pada uji coba hasil ketiga. Nah, untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari proyek ini, dengan metode ZN memberikan estimasi awal parameter PID. Namun karena sistem ini memiliki sampling period yang cukup besar selama 30 detik, itu karena karakteristik dari sistem yang memerlukan waktu untuk mixing delay, rumus standar ZN yang menghasilkan respon yang osilatif. Lalu yang kedua, penyempurnaan manual dengan skema menurunkan gain, ini sangat efektif untuk mengompensasi delay sampling tersebut, menghasilkan sistem kontrol pH yang down yang stabil, presisi dan bebas osilasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.